Hai, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, cek gitu. Selamat datang lagi di podcast gue, by the way. Apa kabar? Semoga sehat, semoga happy hari ini, ya gak sih? Amin. Semoga hari-hari lo tuh menyenangkan. Tapi nggak selalu menyenangkan sih hari itu, ya gak tah? Kayak kita di kantor tuh kayaknya campur aduk gitu ya. Nah di sini selamat datang di podcast. Kenapa? Karena ini adalah hari Minggu yang dimana gue menjanjikan podcast gue akan rilis. Dan tadinya itu gue mau bahas bahas yang relate sama musik-musik gue. Tapi ternyata kalau bahas musik itu kayaknya terlalu basi ya men. Dan terlalu banyak hal-hal yang harus gue bahas, terlalu detail dan terlalu luas. Jadi kayak gue lebih memilih untuk membahas topik masalah percintaan nih, gitu. Kayak masalah percintaan tuh masih jadi request teratas gitu, gitu. Jadi request teratas anda semua di DM gue mintanya untuk bahas-bahas masalah cinta menurut perspektif gue nih. Jadi not bad lah ya nggak tah? Nah di sini gue ini nggak sendirian, jadi gue bawa temen ngobrol nih masalah cinta. Ini sama Pak Fatahila, kebetulan dia adalah teman kerja gue nih. Kenalin diri dulu dong. Halo semuanya, saya Fatahila. Ayo Fatah. Kasih bentuk Asma Pasar Minggu gitu. Aduh, penting gitu. Aduh, jadi Fatah ini adalah temen satu kantor gue, yang dimana kita satu divisi ya tah. Fatah menjadi bagian yang sangat penting di divisi ini, pionir ya. Aduh. Jadi gue ngundang Fatah kenapa? Karena Fatah itu baru married ya kemarin ya. Dua minggu lalu ya? Iya. Dua minggu lalu. Gimana tak kesan-kesannya married tak? Enak. Gimana? Enaknya? Enak. Jadi kalau married tuh enaknya tuh lo ngapain sih emang? Ya. Deh. Oh gitu ya, itu enak. Jadi kesan pertama Fatah saat married itu adalah enak gitu ya. Mantep lah, udah halal ya? Udah alhamdulillah. Oh enggak gitu. Anjing. Biasanya lu ini ya, lu nyari kosan ya gitu ya, atau enggak Oyo gitu, Red Doors ya. Aduh murah banget nginep lu. Gue jadi ceweknya, kalau jadi cewek gue apain dulu ya anjir. Aduh. Nah, karena gue ngajak Fatah dan gue mau bahas soal cinta, mari kita mulai deh. Tapi kalau lu nih tah ngomong-ngomong, pernah ngerasain gak sih kayak first love ya gitu? First love itu kapan sih? First love SD, tapi untuk pacaran SMP deh. Lu sendiri? Kalau gue tuh dari TK ya, gue tuh udah merasa senang dengan lawan jenis. Serius, tapi ini fun fact sih. Gue tuh kayak dari TK tuh udah suka sama cowok yang umurnya tuh di atas gue tah. Terlampau jauh, serius. Anak bocah mana? Serius. Jadi jujur deh, dulu itu gue diasuh sama pengasuh gue kan. Ada yang sekarang jadi nyokap kedua gue sampai sekarang. Terus di sebelah rumahnya tuh ada tukang bakso. Serius, tukang bakso itu ganteng. Terus gue kayak I'm falling in love with him gitu lah. Serius, ini fun fact sih. Tapi gue lupa siapa namanya. Tapi tuh tukang baksonya mantep sih. Gak tahu kenapa kayak ganteng aja gitu. Dulu itu kan zaman-zamannya Westlife ya. Nah, gue liat dia tuh kayak Brian Westlife. Itu tai sih. Aduh, tapi kayak first love lu pacaran tuh kapan tuh? SMP? SMP. Serius? Itu nembaknya lu tau gak? Gimana? Dekat kandang ayam samping kuburan. Anjir. Anjir. Itu sensasinya gimana tak? Lu nembak lu dicomblangin sama teman gue. Oh gitu? Udah sini digiring deket kandang ayam kuburan. Udah mati gue. Oh gue gitu dulu ya. Tapi gue gimana? Ketika merasa besar merasa hina gitu. Iya, tapi lu sampai sekarang juga hina tak? Anjir. Aduh, ini kalau ngomongin first love tuh kayak lucu ya gitu ya. Iya gak sih, lucu gak sih? Kayak kita masih bocah dan punya hasrat menggebu-gebu terhadap satu lawan jenis gitu ya. Iya gak sih? Iya. Kalau gue sih first love gue itu sebenarnya yang gue suka waktu TK itu gue cuma suka doang aja gitu. Kayak gue jatuh depan dia tuh kayak malu gitu. Lu ngerasa gak sih kalau lu jatuh atau lu kenapa ada hal-hal memalukan dari lu nih? Di depan orang yang lu suka, lu malu gak? Malu lagi. Malu kan? Nah kayak gitu tah. Gue udah ngerasain itu dari TK, lu bayangin.
Kalau Gue udah kelainan ini kayak hormon. antara malu sama salting. Iya, Udah gitu. betul. Aduh. Kalau gue sih yang gue ini banget ya, gue SD tuh suka sama satu cowok, teman SD gue. Gue nggak ngerti kenapa gue suka banget sama dia. Dan sekarang kalau gue pikir-pikir lagi, lu jelek loh. Oh parah lu enggak serius. Dia tuh nggak ganteng, tah gue pikir lagi gitu. Dan emang umurnya tua juga, lebih tua dari gue. Nggak tahu kenapa sih, kayak kalau gue pribadi nih ya, suka sama cowok itu kayak yang lebih tua gitu loh, tah. Kayak itu lebih menarik buat gue gitu. Kalau lu kayak apa sih? Lebih dewasa ya. Iya. Kalau gua buat perempuan paling nggak milih-milih sih deh. Yang penting orang baik. Yang penting bocahnya baik dan ya gitu aja sih. Nggak Apa? muluk-muluk. Gak muluk-muluknya tuh kan banyak nih. Dari versi lu tuh gak muluk-muluk kayak apa gitu. Baik aja. Baik aja overall gitu ya, baik ya. Kalau gue sih gak tahu kenapa gue selalu tertarik sama yang lebih tua, itu pasti. Terus gue gak tahu kenapa loh, tah. Jadi kayak gue kayak punya sosok bokap aja gitu. Gitu loh, gue nyari sosok bokap, sosok apa sih? Berada aja gitu. Berak. Kayak gitu nih. Aduh. Sosok berada gitu kan. Nah, gue nyari kayak gitu biasanya. Tapi pertama kali gue mau cerita. Jadi gue itu pertama kali punya pacar yang beneran serius itu di SMA. Jadi gue SMA kelas 1 tuh tengil deh gue. Baik yang gak suka sama gue dari SMP sih. Entah kenapa. Nggak tuh, gue tuh emang mukanya tengil apa gimana, gue nggak ngerti gitu. Lu berbuat kesalahan kali. Apa ya, gue tuh mukanya tengil. Jadi gue SMP tuh sering banget dilabrak. Anjir. Gue pernah dilabrak gara-gara gue nolak kakak kelas. Kakak kelasnya tuh lenje sumpah, kayak bencong, gue nggak bohong dah. Terus dia nembak. Iya, dia nembak gue ya gue tolak lah, gue nggak suka, ya nggak. Gue dilabrak sama temen-temen ceweknya. So cantik kan lah, gimana? Kan gue bingung yang kayak gitu. Aduh, nah gue pernah punya pacar SMP juga. Aduh, gue lupa nama. Gue nggak lupa sih sebenarnya, cuma gue nggak mau nyebutin. Kayak cuma sebulan gitu loh, tah. Iya nggak sih? Kayak zaman SMP tuh kayak apa ya? Waktunya nggak lama. Betul, kayak cuma Kayak sebulan kan. Besokannya ada lagi. Iya, jadi nggak terlalu berkesan di hidup gue gitu lah. Iya nggak sih? Nah, pertama kali gue punya pacar yang serius itu 1,5 tahun tuh, gue inget SMA. Itu sama mantan gue. Ya sekarang udah jadi temen juga sih sebenarnya. Jadi kayak yang biasa aja gitu. Dan apa ya? Gue pikir itu kayak pemanis hidup aja sih sebenarnya. Gue ngomong gini bukan berarti gue mau mengenang sih. Iya gak sih? Kayak gak etis aja gitu kalau mengenang mantan. Cuman gue lagi ngomongin soal cinta aja, dari cinta pertama, ya gak sih? Ngebahas lah. Ibaratnya kan udah bagian dari jejak hidup, histori hidup. Gila, berat lu. Jadi kenang aja lah. Betul. Terus kalau ngomongin yang serius lagi, jadi gue itu dari SMA itu putus sama mantan gue, terus punya pacar lagi, akhirnya dapet lah satu yang serius dah. Siapa? Sampai 5 tahun, serius yang kedua itu gue hampir 5 tahun lah ya. Pacaran sama satu orang mantan gue ini, dan sekarang pun kita masih temenan gitu. Maksudnya hubungannya baik gitu. Jadi banyak hal di percintaan tuh yang kita jadi belajar gitu. Ya gak sih? Kayak gitu gak sih, tah? Itu 5 tahun? Kalau kredit motor udah lunas tuh. Udah lunas. Lu ngambil 2 motor, lunas tuh 2. Iya gak sih? Itu Anjir. Apa? Bisa langgeng 5 tahun gimana caranya? Sebenarnya langgeng itu ukurannya gimana ya, tah? Itu bisa aja kayak putus nyambung sih sebenarnya. Dan konflik tuh banyak. Dan waktu itu kan gue kebetulan pacaran sama yang 5 tahun itu dari umur gue SMA lah, berarti kan masih labil ya, dia 17 tahunan sampai gue mau lulus kuliah. Jadi transformasi gue dari yang belia sampai ke menuju dewasa gitu loh. Itu guncangan emosi dan apapun itu kayak masih campur aduk, tah. Iya. Jadi berantem tuh sangat di puncak gitu lah. Nah, kalau lu ngerasain gak sih kayak gue gitu? Rasain lah untuk bocah-bocah SMA, apalagi yang egonya astaga, Gimana tuh? yang labil lah, lagi emosi-emosinya.
sembarangan bertindak ya gitu dah. Sembarangan itu tapi lu pernah gak sih kalau ngomongin sembarangan bertindak nih, pernah gak sih kayak lu kejadian di hidup lo tuh hal lucu gitu, kayak lo kejar-kejaran gitu. Kayak aku turun di sini aja. Gue pernah tuh Gimana? Aku turun di sini aja. Kamu jangan pergi gitu kan. Kan itu tai sih. gue kira hal itu terjadi gue ketika gue SMA gitu atau kuliah. Anjir, kerja juga masih berasa. Ada ketemu gue, sumpah. Itu gimana lu ceritain dong, Anjir, yang drama gitu. Kayak tai sih. Kayak apa? SMA sih, anjir. SMA Gimana? pertamanya mantan gue yang setahun lah pernah. Setahun. Betul. Dia lagi marah. Terus gue pergi dah tuh deh, lari. Hujan-hujanan anjir, kayak Bollywood gue kejar. Goblok sih, aduh. Untung gak ada pohon nih. Kalau ada pohon, aku kehujanan. Aku di balik pohon loh. Kamu kok gak ngejar aku gitu ya. Terus kejar. Emang orangnya pengen ditinggal kali ya, maksudnya. tapi pengen dikejar. Pengen dikejar juga. Aduh. Ribet dah. Gak suka banget gue drama-drama kayak gitu anjir. Iya. Ya tinggalin aja lah. Habis kejar cabut. Anjir, dalam hati gue hujan-hujanan ini ya, ngapain? Besok pilek ya, bukan masalah apa sih. Besok masih angin. Besok masih kerja gitu kan. Yang di mana notabene kalau di kantor kita sakit itu sangat dilarang ya. Jadi kalau kita cuma demam masuk aja. Kalau udah diopname itu baru sakit. Mantap. Opname. Betul. Operasi besar sakit atau itu sakit. Kalau cuma demam, lo meriang itu nggak sakit. Itu cuma butuh istirahat aja di kantor. Tapi lo tetap masuk. Yang bangke. Aduh, kocak ya kalau ngomongin itu. Tapi gue pernah nih gue tuh pernah. Apa? Kejar-kejaran gue pernah. Jadi sebenarnya tuh gue kalau kejar-kejaran kan berarti satu ngejar. Ini enggak. Gue itu termasuk gue tuh sebagai orang yang dikejar, bukan yang ngejar. Tapi pernah juga yang gue ngejar cowoknya pernah. Itu kocak dah. Jadi gue ngejar kan malu ya di mall gitu, dikejar sama gue. Ya udah kita ngobrol dulu, gitu. Ya udah kita ngobrol dulu. Enggak usah. Kita ngobrol dulu. Enggak usah. Akhirnya sampai ada satu waktu gue kayak malu nih gue gitu loh. Ya udah serah lo aja dah. Dia teriak dong. Iya, kan gue malu ya. Ya udah akhirnya gue jalan. Anjing. Maksudnya yang cewek siapa, yang cowok siapa gitu kan. Sedih gitu. Anjing. Tapi kalau ngomongin soal cinta tuh kayak mantan tuh kayak apa ya? Kayak apa ya bagian dari hidup sih. Jadi gue sih lebih ke apa ya? Lebih ke arah. Gue ngomongin ini bukan berarti gue mengenang mantan gue gitu. Cuman lucu-lucu aja halnya gitu. Ada yang effort banget. Kayak yang terakhir itu mantan gue itu effort banget kayak gitu. Dan tapi mungkin ada satu dan lain hal yang memang gue pribadi ada kurangnya gitu loh. Nah itu jadi bahan pelajaran aja sih sebenarnya. Dimana sih kekurangan kita gitu loh untuk orang lain kayak gitu sih. Iya nggak sih? Dewasa kedepannya lah. Iya. Jadi kalau kita salah ya jangan diulang lagi untuk hubungan berikutnya gitu aja sih sebenarnya poin yang kita ambil dari situ hikmahnya. Aduh, berat banget bangke. Aduh, tapi kalau ngomongin soal pacaran, ngomongin soal cinta, hubungan, pasti nih ujung-ujungnya nikah. Ya nggak Iya. Nah, gue pengen tahu dong kalau dari lu nih lu kan sebagai orang yang dimana udah married nih, baru 2 minggu sih, masih hangat-hangatnya tuh kan, masih hangat-hangatnya, masih hangat banget lah, masih enak lah ya, masih sempit ya, alhamdulillah. anjing, aduh gimana sih tuh bukan kesan-kesannya, lebih ke gue pengen lo cerita dong, karena gue belum married nih, gue pengen tahu persiapan lo tuh sebelum married, terus apa sih keyakinan lo mau married gitu loh, apa yang meyakinkan lo melandasi itu gitu, reasonnya? Alasan gue married itu apa? Momennya sih momennya itu pas gitu buat menuju itu, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada trouble, nggak ada apa. Dan ketika gue janjiin pun gue janjiinnya nggak lebay, maksudnya kayak apa? Oke, tanggal baru tahun sekian ya, baru bisa nikah. Untuk sekarang paling gue nyicil dulu, beli seserahan lah atau apalah, komunikasi ke orang tuanya lah, gitu. Penting ya itu ya. Penting lah, lu tahu keluarganya kayak gimana, betul, bocahnya karakternya kayak gimana. Buat kedepannya kan lu bisa tahu
oh gue harus ngadepin orang kayak gimana nih. Iya, betul. Gitu. Awalnya yang melandasi itu adalah komunikasi kan jatuhnya. Komunikasi. Lo komunikasi lagi sama orang tuanya juga kan. Iya. Nah tapi kalau ngomongin soal itu kan, kalau gue pribadi nih kalau gue nanggepin omongan lo yang tadi ya, kayak apa ya, kayak kita untuk memperkenalkan seseorang ke orang tua gitu lah ya, itu harus punya keyakinan dulu gak sih? Iyalah, anjir. Berarti lo udah yakin untuk itu dong? Iya, karena sebelumnya kan gue juga pacaran nih. Terus gue sodorin ke nyokap gue nih mah cocok nggak? Karena ketika lu nikah, lu bukan cuma nikah antara lu sama cewek lu doang, atau lu sama cowok lu doang. Lu nikah dua keluarga ketemu gitu loh. Betul. Dua keluarga jadi satu. Ibaratnya si cewek lu bukan jadi anaknya emak lu sendiri, atau lu bukan jadi anaknya bapaknya cewek lu. Iya gitu sih. Jadi dua keluarga dijadiin satu. Betul. Nah kalau gue sih jujur ya karena gue belum di fase itu dan udah pernah di fase mau married gitu. Jadi dari sisi keluarga tuh sebenarnya aman loh Jadi nyokapnya welcome, keluarganya welcome, dari cowoknya, dari keluarga gue pun welcome gitu. Yang puji Tuhan lagi. Yang bersyukurnya gue selalu punya orang tua. Gue tuh punya orang tua yang bebas menentukan apa yang gue mau gitu. Bersyukurnya kayak gitu. Cuman nyokap gue selalu oke aja dengan pilihan yang menurut gue baik gitu. Cuman kadang ada pemasukan juga sih dari nyokap gue, ini kayak enggak deh, tapi terserah adik lagi gitu. Itu dia. Biasanya gitu Saran-saran dari orang tua itu penting ya. Karena gue perempuan gue coba ajuin ditolak. Oh iya. Pertama karena gimana? ras, kedua karena wah lo rasis juga keluarga lo. Bangke. Patahnya Depok deh. Lo tuh Betawi anjir. Mana ada Betawi rasis anjing? Lo kulit hitam apa gimana? Anjir. Coba rasisnya tuh gimana sih? Gara-gara rasnya tuh. Mungkin karena orang-orangnya juga ya. Misalnya gak menjudge satu kaum atau gimana. Kebanyakan yang kayak gitu karakternya itu nggak bagus di mata emak gue. Beberapa ras lah. Nggak usah sebutin bahaya. Nanti ada rasnya tidak bisa. Saya tersinggung. Bangsa. Terus gimana lagi katanya kamu? Terus kedua ada lagi datang nanya rumah gue tingkat apa nggak? Wah anjing. Serius? Iya. Wah itu mah materi anjing. Gokil. Kata emak gue jangan lagi mau kesini. Oke siap. Gue menurut. Itu pas kapan lo pacaran? Baru-baru? Ada. Wah anjing, parah banget. Rumah lo tingkat gak? Udah tahu atau segini. Iya, temboknya marmer kayak gitu ya. Anjing juga. Gue baru tahu lo gak pernah cerita sama gue tuh. Gue belum. Ngobrol ke emak gue itu mah. Macem-macem ya? Terus? Nah yang terakhir ini gue sodorin. Oh cocok nih, baik lanjutin. Oh ya udah. Ih cakep gitu ya. Pakai bahasa. Dapat restu. Pakai bahasa Betawi gak? Ih cakep nih. Bagus. Iya. Kagak iseng ini mah. Kagak pakai iseng. Aduh. Oh gitu ya dari situ lu mulai memperkenalkan. Udah memperkenalkan, welcome nih. Lu mulai yakin lah dengan dia gitu kan. Keluarganya juga welcome. Gue lihat bapaknya. Kalau welcome-nya bapaknya ke lu tuh, misalnya dari keluarga ceweknya tuh kayak apa sih sebenarnya? Bokapnya extrovert deh, beda sama gue. Kalau gue kan introvert. Oh kita sama Tas. Jadi gue bersyukur gue punya temen introvert kayak Fatah, karena gue introvert juga. Oke, lanjut. Kan gue introvert nih, bokapnya extrovert. Bokapnya doyan banget aja sosialisasi. Inilah kita mana doyan? Gue mana doyan anjing. Bobo. Tidur aja, ngapain gue rame-rame ke situan. Ini bukan tempat gue nih kayak gitu. Terus bahaya gue nikah juga. Bahaya nikah nih, kan rame tuh deh. Ngawang tuh badan gue, anjir. Tapi gue liat komok lu sih. Komok lu. Saya di mana? Pulangkan saya. Tempat apa ini? Tolong. Udah gitu lu liat gue dangdut lagi. Aduh. Itu serius waktu gue kenikah. Ini gue potong dulu ya. Jadi waktu gue kenikahannya Patah ini, di situ ada organ tunggal. Terus pas gue dateng, gue nungguin ada vokalnya gitu nih, musik dangdut. Kagak ada vokal, instrumen semua. Ini jazz apa dangdut sih? Anjing. Gue gak ngerti gue. Terus lanjut lagi. Extrovert. Terus coba diajak ngobrol kan gue. Diajak ngobrol sama bapaknya, ditanya kerjaannya apa. Oke.
terus keluarganya dari mana. Hmm. Kan untuk seorang bapak untuk menikahkan anaknya itu harus tahu bebet bobot menantunya lah. Iya, apalagi anaknya Nah, cewek. cewek. Paham Terus gue. ngobrol-ngobrol, yaudah silaturahmi dulu lah keluarga. Oke. Kaget gue anjir duit gue belum ngumpul. Udah ditodong. udah todong, aduh Kampret. silaturahmi, aduh. Lagu-laguan lu gitu. Ya udahlah, coba dulu kali ya. Kalau bisa nggak cocok, mundur lah. Kalau cocok jalan. Oke. Silaturahmi dah tuh, gue bawa keluarga gue. Mm-mm. Datang silaturahmi, oke. Aman-aman aja tuh deh, kagak Aman. ada omongan jelek, kagak ada kayak Apa? pikiran-pikiran negatif. Wih Dalam gila. hati Itu magnet apa tuh orang? Aduh gue pengen. Terus. Aduh. terus wah, lanjut nih ke tahap Ah. selanjutnya kan. Lancar Tahap lah yang selanjutnya pertama ya. lancar. Terus tahap Terus? selanjutnya buat ngomongin buat nikah kan. Nah. Lamaran nikah. Hmm. Terus gue bilang kan tuh 2021 ya. Wih. Menentukan, akhirnya 2020 menentukan. akhir. Gua Akhirnya bilang menentukan gitu. tanggal ya. Kan hitungan gue udah mapan di 2020 akhir lah, Desember. Yakin gitu. lu udah mapan anjing? Mapan lah. Untuk menikah biayanya udah ada lah. Udah, oh ya, seenggaknya Maksudnya, prepare dulu gitu prepare ya. Terus? Kata bapaknya jangan lama-lama pacar. Wah anjing mati. Gue ada ditodong. Tolong. lamanya. Terus. Terus gimana? Dari mana? Gue paham sih. Ngepus tuh gue. Lu nggak ini aja? Apain ke lu berdukun gitu? Anjir kagak. Duit tambahan. Kagak. Tidak punya skill. Hanya di Lebih sini. ke wah, Apa? uang jajan berkurang. Iya, paham gue. Kapasitas buat nabungnya dipenuhi. Betul. Mana bisa. Jadi lo saving tuh bener-bener buat merit berarti ya. Saat lo Saving udah banget. menentukan tanggal dan ada omongan dari orang tua gitu ya. Terus Berarti, gue gimana? belak-belakan juga kalau masalah duit. Ibaratnya gue kalau ditodong tanggal segini gue adanya segini. Oke. Sekian. Terus oh ya nggak apa-apa tadi bantuin. Oh ya udah Oh, jelas. iya. Intinya harus jujur ya. Iya diomongin dulu. Dijujur kemampuan lo tuh sampai mana gitu. Yang nggak ada tuh apa, yang kurang tuh apa gitu. Intinya jujur. Terus apa lagi? Terus dibantuin banget kan sama bapaknya. Sampai Hah? hari H pun acara dia ngurus tuh semuanya. Dia tenda. Emang kagak tau diri lo. Gak ada andilnya banget. Lebih ke situ sih anjir. Dalam hati gue ngomong ngurus-ngurus kayak gitu ntar. Bangke. Tapi Kalau jujur anak loh, gua Tah, nikah. kalau menurut gue seru loh. Lo tuh kayak ngurusin, nggak tahu ya, karena gue Seru dulu sih. sempet mau merit. Gue tuh kayak nyari tempat gitu loh sama mantan gue yang dulu. Nyari tempat, nyari catering yang murah dengan budget tuh sesuai, berapa yang gue undang, terus kayak apa ya desainnya, nanti gue pakai gaun apa, itu kayak seru gitu. Ih, seru sih deh. Tapi Seru kalau loh. misalnya kalau lu jadi gua yang notabene tipikalnya gua harus nyari lagi dari nol, sedangkan bapaknya udah punya link Buat surga, apa macam-macam. susah gitu. Iya. Buat apa susah? Buat apa susah daripada ntar gua bikin acara nanti dikomentarin bapaknya. Oh iya benar. Enggak, Jelek nih acara lu ya. Gua punya kok yang lebih bagus. Cari aman. Yang Cari penting aman. nikah lancar. Iya. Tapi kemarin sah ya? Hah? Sah ya? Sah. Sah. Ada yang bilang gak sah gak? Enggak ada. Nggak ada. Tadinya gue mau ngomong gitu, tapi gue Anjir. belum nyampe. Alhamdulillah. Anjing. Oh jadi intinya kalau dari nikah itu dari sisi Fatah ya. Jadi nikah itu memang apa ya? Butuh perjuangan pasti ya Tah. Tapi sebelum mau melakukan perjuangan itu ya harus yakin dulu sama pasangannya, include keluarganya dan lain-lain. Karena kalau nikah itu kayak notabene itu lo harus udah siap menerima kekurangan dan kelebihan pasangan lo, bener gak sih? Tapi Iya sih. kalau kembali lagi ke kata-kata teman gue. Apa tuh? Si Kepo. bangsat yang udah keluar dari kantor nih. Anjing, Rijal bangsat. Emang bangsat nikahnya. Gimana? Lu kalau mau pacaran ataupun nikah, lu lakuin buat diri lu bahagia. Tapi pacarnya? Jangan bikin lu nggak bahagia, kayak marah, emosi, bla bla bla. Itu pasti bikin Itu gak happy. Kayak nggak bikin kita happy dan cuma buang-buang tenaga doang. Betul, tidak kondusif lah ya hubungan Iya. kayak gitu. Dan gue lihat karakter nih cewek. Oh, Cewek siapa yang cewek lo? iya, ini gua. Oh bini lo. Hai, siapa namanya? Rizka Nuraini. Oh ya gila, RDA. RDA. RDA Rena. Oh, Rena. RDA mah ini men. Ini Pep. Pem goblok. Ganti koil. Aduh.
Terus apalagi kata si bangsat? Terus ya bikin lu bahagia aja, ngapain lu marah-marah, effort buat kesel, Betul. berantem. Karena apa ya, kalau ngomongin soal pacaran nih, sebenarnya nggak ada yang, apalagi di umuran gua atau lu tah, di umuran 25 cewek itu 23 itu tuh cuman kayak gue pengen nikah deh nanti umur 25. Aduh kok gue belum dapet pacar ya gitu, gue pengen nikah, aduh kayak pusing gitu. Di umur kayak gue tuh kayak udah melalui tahap-tahap itu gitu loh. Ini serius lah, jadi kayak anjing gue mau nikah, gue harus nikah, gue punya anak gini. Gue mikir lagi, dari sekian banyak pengalaman hidup gue bersama mantan-mantan gue dan pengalaman hidup gue dengan keluarga gue gitu. Jadi kayak jeleknya itu tuh nge-build rasa tidak trust gue sama orang gitu loh. Jadi gue itu banyak dijanjikan hal-hal, kita tuh banyak loh secara tidak sadar kita dijanjikan sama orang tua untuk ini, nanti orang tua akan membahagiakan, itu janji loh. Karena orang tua kita tuh nikah berjanji untuk itu, berarti include sama anak, ya nggak? Nah, maksud gue banyak hal yang dijanjikan orang tua gue dan banyak yang dijanjikan sama pasangan gue sebelum-sebelumnya itu kayak nggak palsu tah, jatuhnya palsu. Sebenarnya gue sebenarnya nggak masalah untuk itu gitu, itu hak mereka masing-masing. Cuman kalau memang nggak bisa untuk menepati janji, ya nggak usah janji lah. Ngerti nggak sih lo? Iya, karena apa? Janji sama bini gue. Janji apa-apaan ya, gue realisasiin aja. Prove it. Main aman anjing emang lo, bangsat. Nah kalau gue sih prefer apa ya? Prefer buat merit itu ya bener-bener yakin dulu untuk siapa yang lagi jadian sama gue, siapa yang lagi deket sama gue gitu. Dan kadang apa ya, banyak hal memang gue akuin banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi loh tah, iya gak sih? Iya sih. Kayak kita pengen punya pacar yang begini, kita punya hubungan yang begini, tapi ada aja gini, tapi dapetnya gini gitu. Dan sekarang tuh harus mencoba menerima kekurangan orang. I see, dengan itu gue paham. Cuman lu harus apa ya, lu harus mendapatkan hal yang seenggaknya deket sama harapan lu gitu, seenggaknya bikin lo happy lah tiap hari. Iya gak sih? Tapi lu pernah kepikiran gak sih apa kayak tuh? Waktu gue pacaran terus gue putus asa nih, anjir kagak dapet yang cocok, apa gue sendiri aja hidup kali ya, gue ngebahagiain diri gue sendiri aja, anjir. Terus gue hidup buat ngebahagiain diri gue sendiri aja sampai mati gitu. Iya. Dan diri gue happy gitu betul, sampai akhir. Lo nanya nih sama gue jawab nih. Gue itu sempet iya, tapi bener. Karena gue tuh introvert basically, lo pun introvert. Jadi orang introvert tuh bukan berarti tidak membutuhkan orang. Itu salah banget. Kita tuh membutuhkan masih lah tah, ya nggak? Kita cari temen itu. Tapi jujur kalau orang kayak kita tuh nggak banyak teman. Jadi gue seneng banget nih ngobrol sama orang introvert juga. Patah itu tipikal sama kayak gue, baca komik, ya nggak tah? Kita dengerin lagu. Terus kita tuh emang tipikal yang leye-leye, ya nggak sih? Cuman memang tipikal orang introvert itu memang recharge-nya tuh sama diri sendiri, ya nggak sih? Me time jadinya. Jadi bukan sama orang lain. Kalaupun sama bikin capek ya. Kecuali orang lain itu memang temen kita yang deket doang. Iya. Nah kalau kita tuh nggak berusaha untuk deket sama orang lain, ya nggak sih? Kayak aduh kalau lo nggak ada pengaruh apa mending nggak usah deh, gitu ya nggak sih lo? Jadi introvert tuh kadang suka dibilang sombong, ya nggak sih? Ya sombong sih. Emang apa ya sih? Feelingnya, moodnya itu emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Kita pun nggak mau kayak gini sebenarnya. Gitu. Ini menyusahkan men. Cuman ya gimana gitu kan. Nah kalau ngomongin introvert lagi, kalau di masalah cinta nih, karena tadi lo bahas itu ya tah. Gue ada kepikiran loh masalah gue pengen tinggal sendiri. Jadi gue karena udah mengalami berbagai macam hal percintaan atau keluarga sekalipun, gue kayak nggak trust sama orang yang sayang sama gue malah gitu. Jadi menurut gue orang yang sayang sama gue itu adalah orang yang sangat berkemungkinan besar juga untuk menyakiti, bener nggak sih? Banget. Iya nggak sih? Nah makanya terbentuklah gue ada pemikiran hidup itu bukan cuma sekedar merit kalau menurut gue, gitu. Jadi gue impian gue nih jujur ya, goals gue itu kayak gue punya rumah sendiri, jujur ya. Gue tuh dari dulu pengen banget tinggal kayak di satu pedesaan atau yang di gunung gitu loh tah.
Itu lu bisa bayangin gak sih? Kan enak ya lu bangun adem sih, tidur adem gitu ya. ya. Nah gue pikir gue mau punya rumah di tempat kayak gitu, gue nanem ya nggak, udara yang gue hirup bersih tiap harinya, makanan gue sehat, terus gue sama kucing-kucing gue, nanti gue juga mau miara anjing, gue mau miara ayam gitu. Gila kayak petani gue. Harvest Moon. Tapi bener itu impian gue sih. Impian gue tuh kayak jauh dari orang, dan gue nggak suka banget tinggal di satu daerah yang apa ya, deket banget sama tetangga. Lu benci tetangga gak? Mager sih kalau berhubungan sama tetangga. Tapi kita butuh Kita sebenarnya. butuh, tapi kumaha ya. mager. Jadi tetangga tuh nyinyir kadang. Heeh. Males gue. Ngadepinnya. Betul. Dikit-dikit tuh tetangga tuh berantem bla 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 bla. Iya kan, anjing ya. Ngapain sih? Ngurusin banget hidup orang gitu loh. Nah, Ngeganggu sebelahnya. nah kalau gue maunya tuh kayak pemikiran gue tinggal sendiri, nggak perlu ada suami lah. Ya kalau untuk kebutuhan yang birahi gitu, itu kayaknya lu bisa akalin deh. Kalau cewek tuh kayak gampang nahan deh. Kalau gue mikirnya enggak deh, kayak nggak perlu untuk hal seperti itu gitu loh. Gue tuh bisa happy untuk dengan hal lain, dan dengan cara lain gue bikin orang happy gitu loh ta. Dan gue ada kepikiran gue untuk tidak menikah tuh ada. Cuman gue Gua mikir juga lagi, merasakan. tapi pernah deh, gue tuh karena gue cewek ya, gue tuh pengen banget hamil ta. Pengen banget ngerasain hamil, gue ngelahirin anak, dan gue se-happy apa gitu. Pengen banget gue. Tapi untuk gue nikah tuh aduh, kok Tuhan tuh kayak menyusahkan jalan gue untuk situ gitu loh ta. Kok lo bisa lancar, gue iri gue. Jealous gue, Gue juga bangsat. bingung sendiri. Kenapa takdir gue gini-gini amat, gue pikir kan. Kalau lo gimana tuh? Aduh. Apa? Ya, gitu deh, gimana sih ngadepinnya? Nih kayak lu kan tadi bilang lu ada kepikiran juga tuh buat tinggal sendiri. Nah, kenapa lu kepikiran itu tapi lu sekarang married gitu? Apa alasannya? Karena gue ketemu sama orang yang pas Terus? dan keadaannya menggiring gue untuk kesana. Wah itu Gitu. Dan gue sendiri gimana? apa ya? Percaya sama keadaannya. Gue yakin sama keadaannya gitu. Ketika gue jalan ke sana, anjir gue digiring ke sini, gue percaya dan ya udah Jalanin ya. jalanin. Ada jalannya dari Tuhan, lo jalanin aja gitu kan. Aneh sih ya, gue juga bingung. tapi itu namanya takdir ta. Berarti kan kalau kata lagu Kunto Aji nih, anjing Kunto Aji, pilu membiru gitu. Jadi kayak semesta tuh bekerja memang loh. Jadi kayak emang udah jalurnya seperti itu, takdirnya. Ya beruntung lah ya lo. Gue ikut seneng sih lo married. Tahu kan ketemunya gue sama bini gue gimana? Oh iya. Lo tau gak sih nih ketemunya tuh kayak di ini. Di mana sih? Untuk manusia-manusia yang bekerja 12 jam lebih sehari. Untuk sosialisasi kurang. Iya betul. Link ketemu orang itu doang. Salah lagi. Sepertinya aplikasi di online untuk biro jodoh sangat membantu. Betul. Jadi gini Pak, Patah tuh ini dapat ceweknya nih, dapat bininya tuh dari Bigo ya? Kok Bigo sih? Tantan ya? Tantan. Oh bukannya ini Tinder? Tinder Tantan sih. Gue lupa. Aduh gue nggak pernah pakai begitu sih, sorry dah. Maaf nih ya. Anjing. Lu dapet dari situ? Iyalah kan gue minta konsultasinya. Cakep gak nih? Gitu kan dari lu. Bener. Cakep sih. Buat lu. Canda Rizka, canda. Aduh. Jadi saking sibuknya kita dan kita terlalu introvert, lu sih tah. Bersyukurnya gue gak terlalu kayak Patah sih. Gue bukan orang yang percaya 100% dari sosial media. Jadi kayak ada yang DM gue, wah ini oke nih, ini oke nih, kayak enggak deh. Karena gue kejadian sama yang mantan gue terakhir, itu kita kenal dari sosial media. Tapi memang gue gimana ya, gue sih anaknya gak menyalahkan orang gitu. Dan gue introspeksi untuk diri sendiri sih. Kadang dia tuh baik banget mantan gue yang terakhir tuh, dan apa ya, dan memang tidak ada yang salah dengan itu gitu. Cuman kadang ada egonya masing-masing aja yang nggak bisa gue kontrol dan dia kontrol juga. Jadi tidak salah sebenarnya nyari pacar dari sosial media gitu. Cuman gue kayak ntar dulu deh, kalau dari itu kayak gue kayak butuh orang yang bener real kenal gue aja sih kalau gue ya. Tapi masalah ego, ketika lu mau nikah, egonya makin parah loh deh. Memang. Udah berkali-kali sebut
maksudnya berkali-kali sebut batalin aja gitu loh. Anjing, batalin merit. Heeh. Itu DP balik kagak? Kagak lagi. Udah pasrah itu. Oh, anjing. Batalin aja tapi ya jalan sampai sekarang, maksudnya enggak kayak Selalu ada jalan lah ya. nggak ada jalan lah, maksudnya Setiap ada masalah. penengahnya. Betul. Cewek gue selalu jadi penengah. Bukan gue. Tapi selama ini nih perasaan lu tuh abis merit tuh selain enak yang kata lu bilang tadi, apa sih Tah? Ini kan karena baru ya. Lu belum nemu masalah yang terlalu crucial Enggak. gitu loh. belum dapet. Jadi kayak apa nih yang udah lo jalanin? Ketika enak aja, ketika lu pulang ada yang nyambut lu, ketika pagi ada yang nyediain sarapan, anjir sarapan gua deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya Biasa kagak di pernah. kosan kagak ada pernah. Gue bergantung pada Gojek sama GoFood. Oh iya, lu malas anjing. Tapi bersyukur sih Tah. Jadi hidup lo sekarang berbeda kan. Beda. Jadi berubah banget kan. Berubah. Dari yang tadi ngapa-ngapain sendiri. Ruang lingkupnya beda Betul, banget. nggak ada yang perhatiin. Sekarang ada yang sayang ya. Sayang pasti. Wow. So far so good lah. Oi, so far so good buat merit ya. Belum aja anjing. Jadi orang yang baru nikah tuh masih manis-manisnya. Jadi mau ngomongin soal apa? Soal jelek-jeleknya tuh, aduh kayak belum ada. Hanya yang diingat hanya, oh semalam dia pakai lingerie dulu. Aduh anjing kayak gitu paling ya. Nah belum nemu masalah yang duit kurang, gas habis, listrik belum lo bayar ya gitu kan. Belum kayak gitu Tah, belum. Dan lo belum punya siapa? Belum punya anak. Belum. Kayak gitu. Nah, kalau ngomongin soal merit, karena gue yang di sini adalah pihak yang belum menikah. Jadi tadi kan abis dari lo nih Tah. Kalau dari gue sendiri sih, gue kayak lebih berpikir untuk apa ya? Kalau untuk merit ya, gue pengen banget merit sebenarnya di tahun ini atau enggak tahun depan gitu. Gue pengen banget merit. Aduh Tuhan. Doa. Tolonglah. Cuman poin satu ini. Iya lah. Kasihin lah kami tuh kan. Jadi gue itu apa ya? Gue itu hidup sendiri itu dari gue lulus kuliah itu dari 21 tahun kali ya. Apa 22 gitu. Gue tuh hidup sendiri. Gimana caranya gue nggak menyusahkan orang lain. Itu kayaknya itu tuh tipikal introvert ya kayak gitu. Kayak lu tuh kayak lebih ya udah gue sendiri aja gitu. Iya gak sih? Dari gue kuliah juga kayak gitu. Udah jauh, pengen jauh dari orang tua gitu loh. Iya betul. Nah kalau gue sih jujur Tah, gue dari lulus kuliah itu gue benar-benar tinggal sendiri, yang dimana tuh temen gue yang sangat setia itu, kalau lo tahu semua di sini ya yang follow Instagram gue, itu ada boneka kesayangan gue, itu anak gue, namanya Clay gitu. Hai Clay, kamu lagi apa di kosan? Kamu jangan aneh-aneh ya, jangan ajak temen ya. Aduh, jadi gue tuh tinggal sendiri dan gimana ya, gue nggak mau tinggal sama orang tua karena udah pilihan gue dan gue pengen hidup dari jerih payah gue gitu lah. Gue nggak mau menyusahkan orang tua lagi. Itu pilihan sih. Dan saat gue sendiri itu punya pacar yang nemenin itu sangat berarti buat gue Tah. Bahkan sampai makan aja gue kayak sama pacar gue tuh harus gitu loh. Gue tuh dulu tuh, sekarang udah mendingan lah. Dulu itu gue nggak bisa makan kalau nggak ada temen gitu. Kalau dia cuman kayak nungguin gue doang makan, itu kayak gue nggak bisa gitu. Nah kalau harus makan juga, jadi kayak mantan gue tuh dari dulu kalau gue belum makan, dia bela-belain tidak makan untuk makan bareng gue. Gokil ya. Tapi benar sih, karena pengalaman orang kan beda-beda ya. Gue nggak lebay sih, tapi memang gue seperti itu dulu. Dan sekarang tuh kayak lebih realistis aja. Lapar gue makan lah. Sendiri juga bodo amat gitu kan. Cuman karena gue tinggal sendiri, jadi kayak orang yang ada itu sangat berarti aja gitu. Dan saat dikecewain, ya sesakit itu juga lah Tah. Ngerti gak? Karena lu tuh sangat berarti sebenarnya. Saat gue ditinggal or something like that gitu, ya sangat membekas dan sangat bikin apa ya, trauma tersendiri kalau buat gue gitu. Jadi apa ya, gue berpikir ulang, enggak sih, ya gue berpikir ulang untuk merit dengan siapa, dan harus yakinnya tuh seperti apa gitu loh. Saat memang tidak ada rasa kecocokan, tidak ada rasa apa ya, jujur apa ya, jujur sebagai diri lo di depan pasangan lo gitu. Kayak gue kayaknya untuk apa ya, untuk next level ya, which is merit gitu. Jadi gue kayak tar dulu deh gitu, sampai gue dapetin yang gue bener-bener yakin gue, oh dia oke. Betul. Jadi kayak
buat merit kayak gue mikir-mikir lagi sih. Gitu. Gak apa-apa lah umur, semoga Tuhan tuh ada gitu jodoh. Bener gak sih tuh? Ada lah. Selalu ada hal baik kan? Ada. Nah, Tenang aja. makanya percaya aja sih kayak gitu. Cie gitu. Ini panjang loh kita bahas soal cinta anjing. Lu gak bosen kan semua ya? Enggak lah ya, semoga gue harapin ya. Aduh, apa nih Tah? Lu gak ada mau ngomong apa lagi? Jadi kalau masalah cinta kayak nggak ada habisnya. Cuman ini poinnya yang bisa kita dapetin adalah yang udah married semoga bahagia dan tidak salah melangkah, gila. Amin. Ya tidak salah melangkah dan tidak ada penyesalan gitu loh, Tah. Bener loh. Jadi yang sudah memutuskan untuk married dengan orang yang diyakinin, jangan di tengah-tengah ada penyesalan karena lo udah married gitu. Dan semoga doanya happy dan saling menjaga kepercayaan, komunikasi dengan baik, dan selalu yakin aja dengan pasangan lo. Jangan kepincut. Woi. Iya, ntar udah pacaran, udah nikah 5 bulan jajan. Buset, mau cari sayur lo deh. Cari sayur lo deh, sayur asem. Aduh, itu kacau, itu nggak boleh. Karena saat lo married itu ada janji lo sama Tuhan sebenarnya. Iya nggak sih? Nah itu gak boleh dimain-mainin. Terus yang kedua, yang belum married, ini kayak gue udah ngomong di podcast sebelumnya, yang belum married tuh harus dipikirin lagi dengan siapa lo married. Ya gak? Lo harus tahu karakter dia sedetail mungkin. Saat lo di posisi buruk dia responnya kayak apa, lo lagi baik responnya kayak apa. Jadi saling melengkapi lah satu sama lain tuh kekurangannya. Itu yang lo meritin. Lo yakin nih, oke, gas bawa. Aduh. Yoi. Lo goblok. Oh enggak. Ya, jangan merit asal merit gitu. Jangan lo mikir umur udah segini deh, jangan deh. Yang penting lo dapet yang lo yakinin, oke, lo jalan deh ke level selanjutnya gitu. Itu aja sih. Dan kalau yang masih umur pacaran, anak-anak ABG pacaran cinta monyet gitu, itu nikmatin aja men. Sampai lo umur Ya kuliah. Umur 25 lah, 25-27 itu lo udah harus cari yang serius kalau itu. Jadi lo dari SMP playboy kayak brengsek nggak apa-apa men, gue juga brengsek soalnya. Nanti pendewasaan diri. Iya, takutnya brengseknya telat gitu, kayak patah. Oh iya. Gimana? Aduh, jadi kalau untuk anak-anak muda yang masih kuliah, masih SMA dengerin gue, sebenarnya sih saat lo punya keyakinan untuk serius sama satu cewek dan lo sayang, jangan brengsek sih. Iya jangan lah. Harusnya lebih baik aja gitu. Tapi kalau ada yang udah brengsek, ini yang sekarang dengerin, nggak apa-apa brengsek aja. Cuman di umur 25 sampai 27 ke atas itu lo sudah mulai serius menentukan hubungan yang lebih serius lagi gitu loh. Jangan brengsek mulu men. Capek. Capek kan? Kayak main di lingkungan yang itu Iya. Balik lagi nggak ada habisnya kalau ngomongin soal cewek atau cowok ya. Aduh, lo mau nyoba yang mana juga pasti ada yang lebih dan lebih terus gitu. Coba menerima kekurangan pasangan lo lah ya. Gitu aja sih kayaknya. Aduh, panjang dah. Capek gak lo? Belum menit 43 menit. Gue harap lo semua gak pada bete. Dan tadinya kan gue emang mau masukin unsur musik nih. Unsur musik sih? Topik musik di podcast gue yang sekarang. Cuman gue pikir lagi kayak kepanjangan itu. Tapi tetap kok giveaway-nya tetap ada gitu. Dan gue tuh pengen tahu deh, pengen tahu apa sih yang gue mau bikin pertanyaan nanti di Instastory. Kok jadi pengen tahu sih? Gue bikin pertanyaan di Instastory, nanti yang bisa jawab akan gue kasih giveaway-nya, hadiahnya. Itu ada beberapa koleksi gue, CD sama kaset. Jadi ya ini kayak cuma kenang-kenangan dari gue aja sih. Semoga lo suka semua gitu. Jadi kayak ucapan terima kasih gue yang udah setia dengerin gue dari podcast pertama sampai yang sekarang gitu. Kayak oh my god, terima kasih banyak. Ternyata banyak juga euforianya. Tepuk tangan dong Tah, anjing. Jadi ternyata banyak juga dengerin gue dan menanti gue untuk bacot terus-terusan gitu. Aduh, gue seneng banget sih. Terima kasih banyak loh, beneran. Gue happy banget. Oke deh, Tah, kayaknya kita harus menyudahi bacot-bacotan bangsat ini. Iya, ya sudah lah ya. Capek lah ya. Kita mau kerja lagi soalnya 1:30. Oke deh. Sampai sini dulu podcast gue. Semoga lo happy.
Dan jangan lupa buat podcast selanjutnya. Ditunggu ya. Dadah. Dadah, bye.